صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن والرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله ناصفا. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم. له صفات سبعة تنتجم. فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله لكل كل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفضالة والتبليغ والأمانة. وجائز بحقه من أراضي بغير نقص كخفيف المرض. اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب فقد لخمسين بحكم واجبين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه بارك وسلم أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk di sini menjalankan rutinitas kita pada malam Sabtu di Majlis Darut Tauhid Palembang, mengkaji kitab, sama-sama kita belajar, mengambil faedah hikmah dari apa yang kita pelajari supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya bisa kita contohkan kepada diri kita pribadi dan orang-orang yang terdekat sama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Okay. Ayat ini sepele di telinga kita, sedikit di telinga kita, tapi luar biasa faedah, banyaknya faedah, luar biasa luasnya makna ayat ini. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara maknanya jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya api neraka di sini segala sesuatu yang mendekatkan diri kita dari api neraka. Kalau kita maknakan api neraka simple. Makanya wong itu tidak takut, makanya wong itu tidak mengambil ibrah. Maksudnya ayat ini jaga diri kita dari api neraka, segala sesuatu. Maka kalau orang memahami makna dari api neraka di sini, ku anfusakum wa ahlikum nara di sini api neraka di sini. Kalau dia memaknai segala apa yang mendekatkan, menyebabkan kita dekat sama neraka, menyebabkan kita masuk neraka, maka orang itu pasti taat kepada Allah, pasti menjauhi larangan-larangan Allah. Karena larangan Allah itu pasti mendekatkan kita pada api neraka. Sesuatu yang menjauhkan kita dari api neraka pasti membuat kita taat kepada Allah. Satu ayat ini pendek tapi menyebabkan orang itu menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang jauh dari api neraka, menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha belajar menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menjaga diri kita dulu, baru keluarga kita. Maksudnya contohkan diri kita dulu.
Sebagaimana Bani Israel atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Bani Israel itu luar biasa pintarnya. Bani Israel itu luar biasa hebatnya di dalam karunia dunianya, di dalam karunia ilmu. Tidak usah dikisahkan lagi, tidak usah diragukan lagi. Nikmat-nikmat yang mereka dapat itu luar biasa. Dan guru-guru yang mereka dapat ini itu tidak sembarang orang. Rasul langsung yang mengajari kepada mereka. Bani Israel itu bukan guru-guru biasa, tapi guru-guru yang langsung Allah utus kepada mereka. Belajarnya luar biasa. Tetapi karena tidak pintar, hanya mendapatkan ilmu tapi tidak dijadikan penjagaan dirinya. Hanya tahu ilmu, belajar ilmu tapi tidak dijadikan penjagaan dirinya, keluarganya dari api neraka, maka ilmu tadi tidak menyebabkan, tidak menghasilkan, tidak membuat hikmah, hibrah, manfaat, barokah yang sesuai dengan ayat tadi. Kenapa? Karena dia tahu tapi nyuruh wong, nasihatin wong tapi tidak melakukan. Adapun ilmunya hanya untuk argumentasi, untuk menjatuhkan wong. Cak mana kira-kira yang tak sepaham sama dia pakai dalil tadi, dia pakai ayat tadi untuk menjatuhkan Tidak ada unsur untuk mendekatkan diri dia, mendekatkan keluarga dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Ilmu-ilmunya tadi malah menjauhkan diri dia dari surga, dan bahkan mendekatkan diri dia kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man zada ilman walam yazdad imanan walam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, ilmu agamanya khususan, yang terpenting ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu ini dia tambah terus setiap hari, setiap waktu, setiap umur dia mengkaji, mendapatkan banyak ilmunya tadi. Ilmu yang seperti itu walam yazdad imanan, tetapi dia mengkaji ilmu, beribadah, berzikir, tapi tidak bertambah imannya kepada Allah, maka orang-orang tersebut apa kata Nabi? Walam yazdad minallah ila bu'dan. Dak kate barokahnya, dak kate hikmahnya, dak kate manfaatnya. Apa yang dia dapat? Kejauhan dari Allah. Maksudnya apa? Jauh dari Allah. Malah dia mendekat kepada api neraka. Kenapa? Ilmunya tadi bertambah tanpa tujuan dari dasar ilmu tersebut. Karena tujuan ilmu agama itu ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diutusnya para rasul, anbiya, diutusnya para penerus rasul dan anbiya itu untuk yang tadinya tidak kenal Allah, maka menjadi mengenal Allah. Dengan mengenal Allah yang tadinya jauh sama Allah, malah mendekat kepada Allah. Itu tujuannya Allah mengutus para anbiya dan rasul. Maka apa yang disampaikan para anbiya dan rasul dan pewaris para rasul dan anbiya tadi nyampe ke dia, bertambah banyak, tapi tidak menjadikan dia dekat sama Allah, ya tidak ada cara lain, tidak ada kemanfaatan lain kecuali malah bertambah jauh dari Allah. Nah, alhamdulillah yang hadir di sini, kita pribadi dan orang-orang yang melihat taklim ini, melihat, mendengar walaupun tidak hadir dari jauh, insya Allah Allah jadikan orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari api neraka, supaya bisa mencontohkan kepada keluarganya yang terutama dari api neraka, dan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hadirin dan musamiin yang hadir dan yang nonton secara live, perlu diketahui kadang-kadang kita ini butuh sesuatu yang pembersih. Sebagaimana Fir'aun kemarin kita ceritakan, Fir'aun itu luar biasa kotornya di dalam taat kepada Allah. Pembangkang, orang-orang yang
berdosa itu dikatakan Allah orang-orang yang kotor. Orang yang tidak taat kepada Allah itu dikategorikan orang-orang yang kotor. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung wong hamba Allah yang mensucikan di lawan kata dari suci apa? Kotor atau najis. Kan gitu. Kotor belum tentu najis, tapi kalau sudah najis pasti kotor. Nah, ini tazakka di sini maknanya apa? Suci. Nah, kalau suci lawannya apa? Najis. Nah, najis sudah pasti kok. Najis di sini maksudnya najis yang mengotori di tazakka di sini menjauhkan hal-hal yang membuat dirinya membersihkan dirinya dengan yang tadinya apa dia syirik, dia tidak yakin kepada Allah, dia bermaksiat, tazakka selalu. Nah, Fir'aun itu walaupun dia pembangkang, kotor, luar biasa, pembangkang yang zalimnya, imannya tadi kepada Allah, dia mengikuti kejelekan tadi dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa'ad bi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha, wa'ad bi'i, ikuti kejelekan itu, ikuti dosa itu, ikuti perbuatan tidak baik itu dengan perbuatan yang baik, ikuti dengan pahala, ikuti dengan sesuatu yang lawan dari perbuatan itu. Jangan kata orang Palembang, kepalang sawo, kepalang maksiat, kepalang berdosa, ya kan gitu. Fir'aun baik, luar biasa itu zalimnya, luar biasa itu dosanya. Tapi dia mengikuti perbuatan jeleknya tadi dengan kebaikan. Dia sodako, sodako, luar biasa. Nah, kita juga harus, misalnya pagi, siang, sore, malam, malam kita hapus kejelekan kita tadi dengan kebaikan. Minimal ngamalkan hadis Nabi ini. Wa'ad bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Mugi-mugi kalau baik apa yang kita gawe ke malam ini menghapus gawe-gawe kita yang salah dari pagi tadi, siang tadi, sore tadi. Malam ini kita duduk tazakka. Malam ini duduk kita niatkan membersihkan amal-amal kita yang jelek. Malam ini kita duduk diniatkan untuk apa? Mensucikan perbuatan-perbuatan kita dari hal-hal yang tidak pantas. Karena apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, wa'ad bi'i sayyi'ata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Ikuti dosa itu dengan pahala. Jangan jadi wong yang musrifun. Wala tusrifu kata Allah. Orang-orang yang tusrifu itu orang-orang yang musrifun, berlebihan di dalam segala hal. Yang lebih parah lagi, berlebihan dalam perbuatan dosa. Walaupun kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang tidak berdosa, menjauhkan dosa, minimal jangan kita berlebihan. Ibarat kita naik mobil, dak katik rimnya, apalagi kita di jalan tol tuh, kira-kira. Walaupun jalan tol itu mulus, walaupun jalan tol itu lurus, tapi kita ngegas terus tanpa rem, tanpa belok, kira-kira bisa membahayakan diri kita. Nah, itulah hidup. Hidup itu perjalanan. Perbuatan kita itu antara dosa dan pahala. Perbuatan kita ini antara masuk surga atau neraka. Perbuatan kita ini menjadi ashabul yamin atau ashabus itu baik. Hidup kita ini. Hidup ini perjalanan. Jaraknya waktu kita ini. Ada yang jaraknya umurnya 100 tahun perjalanannya. Ada yang 20 tahun nggak meninggal. Ada yang 10 tahun nggak meninggal. Ada yang banyak macam. Ada yang bahkan Allah kasih umur dari umat Nabi yang 103, 110 paling mentok ini dia sih. Paling panjangnya umur dia perjalanan dia 110. Selain itu sudah jarang ada. Itu pun bisa dikategorikan enggak kan? Umur kita itu bukan umur, tapi jarak perjalanan kita ke kedua tadi.
Kalau kita anggap umur itu sesuatu yang perlu, itu salah. Harus kita tahu umur itu kita gambarkan ibarat perjalanan. Kalau kita naik tol ada 70 km, 700 km, ada, ya kan? Kira-kira kita berjalan tol itu berkurang jaraknya apa bertambah? Bertambah. Salah, bukan bertambah, Misal kita masuk tol awal tol tadi 700, terus perjalanan 1 jam minimal berkurang dari 700 tadi menjadi 650 terus. Nah hidup kita kayak itu. Sekarang kita umur apa? 40, bukan bertambah, berkurang 40, tinggal berapa sisanya? Kata Nabi, umur umatku ini baina sittin wa sab'in. Ini yang umumnya, ada mungkin 100 tahun. Ini yang umum 70 tahun, anggaplah paling banyak lah, kita banyak 40 tahun gitu. Sisa berapa? Sisa 30 tahun jaraknya gitu ini. Bukan bertambah, tapi berkurang. Nyampe lah ini harus senang, bukan harus tak. Kira-kira kalau kita perjalanan itu hampir nyampe, senang apa? Tidak senang? Tidak senang kan? Ya, kalau orang itu nyampe ke Allah itu tidak senang. Nah, ibarat dia nyampe ke tujuan, tapi dia tidak senang. Jangan berjalan. Dan kita tidak mau berjalan. Nah, untuk supaya kita itu nyampe dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, diterima menjadi orang-orang yang ashabul yamin, itu dengan cara apa? Faman yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nyampe kita ini, bertemu tujuan kita ini sama siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kepengen ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga tahu. Falyamal amalan shalihah, maka berbuatlah yang baik. Jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang membangkang. Nah, begitu juga Fir'aun kemarin kita ceritakan. Allah kasih sarana, umurnya luar biasa, jarak umurnya luar biasa, tapi digunakan apa? Fir'aun lebih memilih menjadi golongan orang ashabus simah, golongan orang-orang kiri. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menjadi ashabul yamin, maka kita harus berbuat baik. Kita ikuti apa tuntunan dari Rasul dan Anbiya, apa yang dinasihatkan oleh nabi-nabi kita patuhi, kita jalankan dengan senantiasa. Adapun yang kita tidak bisa, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hidup kita itu kebablasan. Lalu kita ini, kalau kata Ustaz Sukri bin Ali itu, sebulan tak dengar nasihat agama itu mati hatinya. Bahkan sekarang ini tak nunggu sebulan 3 hari. Bahkan kata Ustaz Sukri, zaman sekarang ini tak perlu nunggu 3 hari untuk hati mati gitu. Sedetik deh kita tidak dengar nasihat langsung mati hati kita. Karena zamannya luar biasa sekarang. Apalagi seminggu tidak pernah hadir, walaupun wujudnya tidak pernah hadir, minimal simaannya. Walaupun kita wujudnya tidak hadir di rumah, seminggu sekali, kita tonton live-nya, mengkaji, taklim, mengingatkan diri kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Bukan wujudnya, bukan hadirnya, tapi niatnya, taklimnya. Biar bisa hadir, bisa dari jauh. Itulah fungsinya kita kasih live. Adapun kita masuk penjelasan tentang Nabi Ilyasa, atau Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini kan sama, namanya seperti Nabi Ilyas, tapi Nabi Ilyasa ini bukan Nabi Ilyas. Bahkan Nabi Ilyasa ini menimba ilmu, mengkaji ilmunya dengan Nabi Ilyas. Sama, tapi tujuannya diutus ke Bani Israel. Jadi yang mendidik yang
mengkaji ilmunya dengan Nabi Ilyas. Sama seperti hanya jadi rewang lah bahasanya. Tapi punya tujuan sendiri. Tapi pada satu kaum. Kalau kemarin kita ngomong Nabi Harun itu rewangnya Nabi Musa. Rewang dalam kebaikan. Nah itu poinnya kemarin kita menceritakan tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Poinnya apa? Menjadi rewang yang baik. Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam kebaikan. Ada majlis taklim dibantu dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, semuanya. Apapun itu. Kalau tidak bisa pakai like bahasanya, jangan tidak hadir. Sudah tidak hadir, tidak pernah support, tapi ngatoi. Ya kan banyak sekarang ini. Majlis taklim itu, majlis taklim. Siapa pun itu majlis taklimnya, siapa itu ngajarinya, doakan. Kalau tidak setuju, jangan didengar. Ya, siapapun gurunya, selama itu mengajarkan mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan umat Nabi kepada Allah, kepada